Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kisah kali ini tentang nasib naas seorang wanita yang punya mimpi mulia tapi berakhir menemui ajal karena keserakahan orang yang kecanduan judol dan pinjol. Pelakunya adalah orang yang dia kenal dengan status ASN. Karya Listiati Pertiwi atau Tiwi 30 tahun asal Magelang, Jawa Tengah adalah seorang pegawai negeri Badan Pusat Statistik di Halmahera Timur, Maluku Utara. Dia lulusan SMP 1 Magelang, SMA 1 Magelang, dan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta. Dia wanita humble yang gak neko-neko dan mempunyai cita-cita ingin mendirikan perpustakaan di Halmahera Utara untuk anak-anak. Dia tahu itu butuh dana, makanya setiap keping gajinya jarang dia sentuh. Ditabungnya untuk mewujudkan mimpinya itu. Selama dinas di BPS Halmahera Timur, Tiwi tinggal di rumah dinas di desa Soagimalaha di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Berdua dengan teman perempuan sesama pegawai BPS bernama Almira, yaitu anak rantau dari Ternate. Mereka berbagi rumah dengan 2 kamar. Pada tanggal 8 Juli 2025, Almira memutuskan untuk sementara pulang ke kampungnya di Ternate untuk mempersiapkan pernikahannya pada tanggal 27 Juli 2025 dengan Aditya Hanafi, teman sekantornya di BPS Halmahera Timur, yang juga anak rantau dari Pasar Rebo, Jakarta Timur. Mereka bertiga ini sekantor, Almira, Tiwi, dan Aditya Hanafi. Jadi untuk beberapa minggu ke depan, Almira nggak akan tinggal di rumah dinas dan meninggalkan Tiwi sendirian. Meskipun pernah jadi Employee of the Month atau pegawai teladan periode Januari 2025, Aditya Hanafi, pacarnya Almira ini, sebenarnya punya track record buruk ketika membahas masalah uang. Dia suka minjam uang dalam jumlah banyak yang ternyata digunakan untuk deposit judol. Beberapa orang kurang sreg dengan perilaku Aditya Hanafi. Bahkan katanya perubahan sikap Almira yang awalnya menyenangkan menjadi kurang menyenangkan disinyalir karena pengaruh buruk dari Aditya Hanafi. Namun hal itu tidak menyurutkan cinta Almira untuk dinikahi Aditya Hanafi. Saat berada di Ternate bersama Almira sejak 8 Juli 2025, pada tanggal 16 Juli Hanafi pergi tanpa memberitahu Almira katanya. Dikabarkan katanya Almira bingung kenapa hari itu Aditya Hanafi pergi dan tidak bisa dihubungi. Baru pada sore harinya, Aditya Hanafi mengabari kalau dia baru saja kecelakaan dan sedang berada di puskesmas di Kota Maba. Tapi ternyata Aditya Hanafi ngibul. Dia sebenarnya sedang berada di dekat bengkel yang lokasinya dekat dengan rumah dinas Tiwi dan Almira. Saat Aditya Hanafi nongkrong itu di bengkel, dari kejauhan dia lihat Tiwi masuk ke area rumah dinas. Sambil terburu-buru, Hanafi mendekati Tiwi, memberhentikan Tiwi dan menyampaikan maksud ingin minjam uang ke Tiwi sebesar kurang lebih 30 juta. Dia tahu Tiwi punya simpanan dana yang lumayan karena Tiwi katanya jarang pakai uang gajinya. Tapi permintaan itu ditolak secara halus oleh Tiwi. Penolakan halus yang bagi Hanafi adalah tamparan keras yang membangunkan amarahnya. Sejak saat itu, rencana licik dia susun. 17 Juli 2025, Hanafi mengendap-endap ke rumah dinas saat lingkungan sepi. Dengan mudah, Hanafi masuk tanpa kendala karena dia punya kunci duplikat rumah dinas Almira dan Tiwi. Selama 17 hingga 18 Juli, di dalam rumah dinas itu ia bersembunyi di kamar Almira sambil memperhatikan gerak-gerik Tiwi. Hingga pada 19 Juli 2025, pukul 5.22 pagi, Tiwi disergap oleh Hanafi. Tiwi kaget dan mencoba mencerna kenapa Hanafi melakukan itu. Di dalam kamar Tiwi, Hanafi membekap mulut Tiwi, lalu mengikat tangan Tiwi dan merebahkan Tiwi ke kasur. Hanafi lalu memaksa Tiwi melakukan padanya. Setelah itu, Hanafi memaksa Tiwi memberitahukan segala PIN atau password aplikasi keuangan Tiwi di handphonenya. Hanafi memaksa Tiwi menyerahkan uang sebesar 38 juta dengan cara mentransferkannya dulu ke akun GoPay milik Tiwi, baru ditransferkannya ke rekening Hanafi. Belum selesai, Hanafi lalu membekap wajah Tiwi dan bantal dan menekan wajah Tiwi hingga akhirnya Tiwi kejang-kejang dan tidak bergerak lagi.
Untuk memastikan apakah Tiwi sudah meninggal atau belum, sempat-sempatnya si Hanafi browsing ciri-ciri orang yang sudah meninggal. Dia kemudian menggasak juga uang tunai di kamar Tiwi sebesar 400.000, 2 HP beserta charger milik Tiwi. Dasar si Hanafi sudah kecanduan judol dan pinjol. Tindakan jahatnya pun dipicu sama hutang-hutangnya setelah kalah judol ratusan juta dalam semalam. Hanafi saat itu masih sempat main judol di depan jasad Tiwi, kakak tingkatnya di kantor. Kebangetan banget ini si Hanafi. Sore harinya, Hanafi lalu diam-diam keluar dari rumah dinas dengan segala barang rampokannya. Mengunci rumah itu dari luar, lalu pergi menuju Sofifi Ternate untuk kembali menemui Almira, calon istrinya. Kalau begini, sepertinya semua sudah direncanakan sebelum 16 Juli dengan menganalisa aset atau keuangan korban sebelumnya. Untuk mengaburkan kematian Tiwi, dengan HP Tiwi, Hanafi membuat pengajuan cuti online dengan alasan Tiwi mau pulang ke kampungnya ke Magelang selama 5 hari kerja, mulai 21 Juli hingga 25 Juli 2025. Hanafi juga aktif menjawab semua WA yang masuk ke handphone Tiwi, seakan Tiwi masih hidup. Di tanggal 25 Juli 2025, melalui HP Tiwi, Hanafi juga mengajukan pinjaman online dengan akun milik Tiwi sebesar 50 juta. Setelah membuat pinjaman itu, Hanafi membuang HP Tiwi, satu di Ngade, kemudian di tebing. Kepala charger dia buang ke laut dan kabelnya dia buang di dekat Masjid Al-Munawwar. Setelah semua itu, tanggal 27 Juli 2025, Hanafi dan Almira melangsungkan pernikahan dengan wajah sumringah, tidak menunjukkan wajah takut atau was-was setelah menghabisi seseorang. Meski katanya tak ada teman kantornya yang datang menghadiri pernikahan mereka. Di sisi lain, rekan kerja Tiwi di BPS Haltim bingung kenapa Tiwi belum masuk juga. Padahal sudah lebih dari waktu cuti yang diajukan Tiwi. Sejak tanggal 26 Juli, Tiwi sudah tidak pernah menjawab lagi telepon maupun WA yang masuk. Tapi 28 Juli, Tiwi juga tidak masuk kantor dan tidak bisa dihubungi. Tidak biasanya Tiwi bersikap tak peduli seperti ini. Kantor BPS Haltim lalu menghubungi keluarga Tiwi di Magelang. Tapi anehnya, keluarga mengatakan Tiwi tidak pernah pulang ke Magelang. Lalu untuk memastikan, Kamis 31 Juli 2025, seorang rekan kerja bernama Angga dan seorang security mendatangi rumah dinas Tiwi. Nampak dari luar, rumah itu sepi dan terkunci. Dipanggil tidak ada jawaban. Akhirnya mereka memutuskan mendobrak masuk melalui jendela dan berhasil masuk ke dalam rumah. Ketika mereka membuka kamar Tiwi, mereka langsung disuguhi pemandangan menyedihkan. Terlihat di mana Tiwi terbujur kaku di atas kasur dan sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Mereka segera melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan ke kantor BPS Halmahera Timur. Polisi langsung datang ke TKP, memeriksa barang-barang Tiwi. Jasad Tiwi juga dievakuasi. Setelah itu, polisi memeriksa 8 orang saksi. Dikabarkan, Aditya Hanafi juga sempat terlihat bersama rombongan yang mengantar jenazah Tiwi. Mungkin dia memantau apa saja hasil temuan polisi saat itu di rumah dinas. Di awal Agustus, teman-teman Tiwi bersaksi. Mereka mencurigai seseorang yang tidak lain adalah teman kerjanya, yaitu Aditya Hanafi yang sedang cuti menikah. Apalagi, jika memang Tiwi dinyatakan telah meninggal 2 minggu sebelumnya, kenapa seminggu di awal masih ada jawaban dari WA Tiwi? Bahkan, Tiwi mengajukan cuti online. Kalau bukan dilakukan oleh orang yang paham akan hal-hal administrasi kantor seperti itu. Aditya Hanafi menjadi orang yang sangat dicurigai. Teman-teman almarhumah Tiwi meminta polisi menanyai Aditya Hanafi yang saat itu sulit dihubungi. Mereka pun turut memborbardir Aditya Hanafi untuk datang dan bersaksi. Akhirnya pada 5 Agustus 2025, Aditya Hanafi datang, bukan untuk bersaksi, tapi langsung menyerahkan diri. Sementara istrinya Almira belum bisa ditanyai karena masih syok. Setelah memberikan keterangannya kepada polisi, tanggal 8 Agustus 2025, polisi menggelar rekonstruksi dengan 33 adegan. Warga sekitar desa Suwagi Malaha di area TKP datang dan meluapkan kemarahan mereka ketika rekonstruksi selesai digelar sore harinya. Sebagian warga emosi. Hanafi hampir diserbu warga. Untungnya petugas sigap dan Hanafi berhasil masuk mobil. Kebayang kalau Hanafi nggak masuk ke dalam mobil, sepertinya dia udah jadi bubur di ringsek warga yang emosi. Untung aja pengamanan dari Polres dan Polsek sebanyak 50 personel dan dibantu rekan-rekan dari Kompi Brimob Halmahera Timur
mengamankan Hanafi dari warga yang pada ingin salam olahraga. Polsek Maba Selatan Ibda Habim Ramadia mengatakan motif perampokan itu berawal dari Hanafi yang menggunakan uang pinjamannya ke bank untuk judol dan berakhir kalah judol 130 juta dalam semalam. Sementara dia kan mau menikah. Meski begitu, uang curian dari Tiwi tidak ia gunakan untuk biaya menikah, melainkan untuk membayar pinjol, utang-utang ke teman, dan deposit judol. Lalu dia gunakan juga untuk membeli tiket pesawat orang tuanya dari Jakarta ke Ternate untuk menghadiri pernikahan si Hanafi. Menurut informasi pada awal Agustus setelah menikah, Almira mengirimkan beberapa transferan uang ke teman-teman yang dihutangi oleh Hanafi. Namun hingga saat ini polisi masih dalam proses pendalaman kasus apakah istri Hanafi yaitu Almira terlibat atau tidak. Hanafi sudah pasti merencanakan entah sebelum tanggal 16 atau ketika dia mengintai Tiwi di rumah dinas. Ini sih kayaknya pasti pembunuhan berencana dengan ancaman pasal 34, pasal 340 atau 339 dan 338 subsidiar 351 ayat 3 Kitab Hukum Pidana. Untuk ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara. Tim penyidik Satreskrim Polsek Mabapura Selatan, Halmahera Timur akhirnya memeriksa istri Hanafi yaitu Almira di kantor Ditreskrimum Polda Malut. Dari POV Almira, ketika dia diinterogasi, dia mengaku sama sekali tidak tahu menahu kejahatan suaminya itu. Almira berada di Ternate bersama Aditya pada 9 Juli 2025, sehari setelah mengajukan cuti nikah pada 8 Juli 2025, dan menjadi momen terakhir Almira bertemu dengan Tiwi dalam keadaan hidup. Setelah itu, Almira dan Tiwi tidak pernah berkomunikasi lagi sampai 17 Juli 2025, ketika Tiwi menelpon Almira, tetapi tidak sempat diangkat oleh Almira karena sedang mengurus pernikahan. Kemungkinan Tiwi menelpon Almira untuk memberitahukan bahwa Hanafi mendatanginya untuk meminjam uang. Sayang jika ini memang benar, berita itu tidak sampai ke Almira lebih cepat. Menurut Almira, komunikasi baru terjalin lagi pada 24 Juli 2025 ketika Almira mengirimkan undangan pernikahan fisik ke Haltim. Almira sempat chat Tiwi, tapi pesannya tidak dibalas meski sudah terkirim dengan indikasi centang 2. Sejak 9 hingga 15 Juli, Almira dan Aditya Hanafi memang intensif bertemu untuk persiapan pernikahan. Namun meski begitu keduanya tidak tinggal serumah. Almira tinggal di rumah orang tuanya di Ternate Selatan, sedangkan Aditya Hanafi tinggal di Ternate Tengah. Pada 15 Juli 2025, Almira dan Aditya Hanafi masih bertemu untuk urusan pernikahan dan berjanji melanjutkannya keesokan hari 16 Juli 2025. Namun pada 16 Juli 2025, Aditya Hanafi tidak datang dan mengirim foto dirinya terluka di atas tempat tidur yang belakangan diketahui berada di puskesmas Mabapura. Yang Almira nggak ketahui bahwa sebenarnya dia bukan di puskesmas tapi di bengkel dekat rumah dinas Almira dan Tiwi. Dari situ Almira baru tahu kalau Aditya Hanafi ternyata berada di Mabapura untuk mengambil dokumen di rumah dinasnya di Maba. Yang sebetulnya Almira sudah bilang bahwa dokumen yang mau diambil Aditya Hanafi itu tidak penting, tapi dia tetap berangkat. Yang Almira juga nggak tahu alasan itu ternyata hanya akal-akalan Aditya saja supaya dia bisa mengambil uang Tiwi. Mulai tanggal 16 hingga 19 Juli 2025, Almira terus meminta Aditya Hanafi kembali ke Ternate, namun tidak kunjung datang. Pada 20 Juli 2025, Aditya Hanafi baru kembali bertepatan dengan kedatangan orang tuanya dari Jakarta untuk menghadiri pernikahan mereka. Pesta pernikahannya sendiri menurut Almira digelar sangat meriah. Meski demikian, sejak pulang dari Maba pada 20 Juli, Aditya Hanafi katanya kerap menangis dan meminta diruqyah karena telah melakukan hal buruk yang disebutnya sebagai judi online dengan kerugian lebih dari 100 juta. Lalu pada 31 Juli, Almira dikejutkan dengan kabar dari grup WhatsApp kantor bahwa jasad Tiwi ditemukan di rumah dinasnya di Halmahera Timur. Saat jenazah dibawa ke Ternate pada 1 Agustus 2025, Almira dan Aditya Hanafi ikut menjemput dan mengantar hingga ke bandara untuk dipulangkan ke kampung halaman Tiwi di Magelang, Jawa Tengah. Di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busuiri, Almira mendapat informasi bahwa jasad Tiwi tinggal berupa tengkorak. Diperkirakan sudah meninggal lebih dari 10 hari. Saat menghitung waktu, Almira menyadari bahwa pada periode itu
bertepatan ketika Aditya Hanafi berada di maba. Sepulang Aditya Hanafi dari sholat Jumat 1 Agustus 2025, Almira dan orang tuanya langsung bertanya pada Aditya Hanafi. Namun, Aditya Hanafi membantah terlibat pembunuhan dan mengaku masih memiliki uang sekitar 50 juta dari sisa kredit yang diajukan pada 4 Juli 2025. Pada 3 Agustus 2025, Aditya kembali ke Halmahera Timur karena masa cutinya berakhir. Almira dan ibunya mengantarnya hingga pelabuhan Sofifi di Pulau Halmahera. Dari keterangan sopir mobil sewaan yang dinaiki Aditya Hanafi, Almira mengetahui suaminya tidak sampai ke Maba dan turun di Ekor sekitar 3 jam perjalanan dari Mabapura. Sehari kemudian, 4 Agustus 2025, Almira mendapat kabar bahwa Aditya Hanafi telah menyerahkan dirinya ke polisi dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan Tiwi. Aditya Hanafi menyerahkan diri dengan ditemani mantan kepala BPS Halmahera Timur. Almira dan Aditya ternyata sudah saling mengenal sejak September 2023 saat suaminya itu dipindahkan ke BPS Halmahera Timur. Selama berkenalan hingga menikah, menurut Almira, Aditya tidak pernah menunjukkan perilaku kasar. Keterlibatan Aditya Hanafi dalam judi online pun baru diketahui oleh Almira pada 20 Juli 2025. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadah Tiwi diterima Allah Subhanahu wa taala dan semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya untuk Tiwi dan Aditya Hanafi mendapat hukuman yang setimpal. Satu lagi, contoh kasus bahayanya judol. Sudah banyak orang yang bilang kalau judol itu manis di awal, tapi berikutnya kamu hanya nerima racun yang bikin kamu ketagihan dan kehilangan lebih banyak uang. Miris Aditya Hanafi yang notabene orang pintar di bidang statistik gak bisa memperkirakan itu. Dia larut dalam nafsu judi, berharap jadi miliarder lewat jalur judol yang dia combine dengan pinjol jika saldonya sudah morat-marit. Semoga website dan bandar judol ditertibkan supaya kurang lebih 4 juta orang generasi Indonesia dari berbagai usia yang menurut survei sudah keracunan judol bisa terselamatkan. Gimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Aku pengen tahu pendapat teman-teman. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang tersadar akan bahayanya judi dan pinjol kalau nggak bisa bertanggung jawab secara pribadi secara penuh. Untuk ide dan saran konten, kalian bisa email di deskripsi atau bisa tulis di kolom komentar.